Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip dasar perkembangan individu, karakter, perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa anak. Baiklah, pertama kita akan membahas tentang prinsip dasar perkembangan individu. Ada 3 pembahasan yang harus dikaji, yaitu A. Pengertian perkembangan, B. Prinsip dan arah perkembangan, C. Faktor-faktor perkembangan beserta implikasinya terhadap pendidikan. A. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan yang berlangsung terus-menerus sejak terjadinya pembuahan hingga meninggal dunia. Perubahan-perubahan dalam perkembangan individu ada 2, yaitu kematangan dan belajar. 1. Kematangan. Kematangan adalah perubahan-perubahan pada individu sebagai hasil dari pertumbuhan fisik atau perubahan-perubahan biologis. Yang kedua yaitu belajar. Belajar, menurut Morgan, belajar adalah setiap perubahan tingkah laku yang relatif menetap yang terjadi sebagai suatu hasil dan latihan atau pengalaman. B. Prinsip dan arah perkembangan. Sebagaimana yang dikemukakan Yellon dan Weisstein pada tahun 1977, ada 5 prinsip perkembangan individu. Yang pertama, perkembangan individu berlangsung terus-menerus sejak pembuahan hingga meninggal dunia. Yang kedua, umumnya mempunyai perkembangan yang normal. Yang ketiga, semua aspek perkembangan yang bersifat fisik, sosial, mental, dan emosional dalam pertumbuhan atau perkembangannya satu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Yang keempat, arah perkembangan individu dapat diramalkan. Dan yang kelima, perkembangan berlangsung secara bertahap. Arah perkembangan individu. Arah perkembangan individu ini ada 8. Yang pertama, individu bergerak secara menyeluruh. Yang kedua, perkembangan struktur mendahului fungsi. Yang ketiga, perkembangan mulai dari hal umum kepada hal bersifat khusus. Yang keempat, perkembangan mental mulai dari konkret kepada abstrak. Yang kelima, perkembangan bergerak dari egosentrisme kepada perfektivisme. Yang keenam, perkembangan bergerak dari kontrol luar diri kepada kontrol dalam diri. Yang ketujuh, perkembangan bergerak dari absolutisme kepada relativisme. Dan yang terakhir, perkembangan bergerak spiral menuju ke arah tujuan. C. Faktor-faktor penentu perkembangan individu dan implikasinya terhadap pendidikan. Dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, nativisme. Nativisme berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia membawa faktor keturunan yang dibawa sejak lahir yang berasal dari orang tuanya. Yang kedua, empirisme. Empirisme berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papan tulis yang belum ditulis. Yang ketiga yaitu konvergensi. Konvergensi berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan oleh dasar atau faktor turunan yang dibawa sejak lahir maupun oleh faktor ajar atau lingkungan atau pengalaman. 2. Karakter perkembangan kognitif, sosial, dan moral masa anak. Perkembangan kognitif anak usia dini adalah kemampuan cara berpikir anak usia dini dalam memahami lingkungan sekitar sehingga pengetahuan anak bertambah. Artinya, dengan kemampuan berpikir ini, anak dapat mengeksplorasikan dirinya sendiri, orang lain, hewan dan tumbuhan, serta berbagai benda yang ada di sekitarnya sehingga mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan tersebut. A. Karakteristik perkembangan kognitif anak usia dini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, karakteristik tahap sensoris motoris. Yang kedua, karakteristik tahap praoperasional. Yang ketiga, karakteristik tahap operasional konkret. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak usia dini. Ada 2. Yang pertama, faktor hereditas. Semenjak anak dalam kandungan, anak telah memiliki sifat-sifat yang menentukan daya kerja intelektualnya. Yang kedua, faktor lingkungan. Ada 2, yaitu keluarga dan sekolah.